Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia di dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya banyak orang yang berusaha menghindari hidupnya dari tantangan, dari badai yang menerjang kehidupannya. Bahkan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau hidupnya di dalam permasalahan, yang mau hidupnya menghadapi tantangan dan penderitaan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di daerah Amerika ada para jurnalis atau para ilmuwan. Salah satu yang disampaikan oleh seorang Warren Whiteley, dia ini pemburu badai tornado. Karena bulan-bulan tertentu ada di masanya di Amerika itu ada badai tornado. Maka Warren Whiteley bersama dengan rekan-rekan biasanya mereka akan mengejar di mana badai itu terjadi. Mereka membaca alam, mereka membaca navigasinya sampai mereka menemukan di mana badai itu. Dan setelah mereka temukan badai itu, mereka akan pergi ke sana, memoto ke sana dengan segala risiko yang ada. Tujuannya jelas. Tujuannya supaya mereka bisa memahami kekuatan badai itu, supaya bisa dipelajari oleh banyak orang. Dan supaya mereka paham akan bahaya daripada badai itu. Ini yang sangat unik Bapak Ibu. Kalau biasanya banyak orang yang berusaha menghindari badai, tapi Warren Whiteley bersama dengan rekan-rekan justru menghampiri badai. Mereka katakan
gagal kalau mereka tidak bertemu dengan badai. Ini hal yang unik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di dalam Mazmur 107 ini yang tidak diketahui secara pasti siapa penulisnya. Tetapi yang pasti banyak ahli tafsir perjanjian lama mengatakan bahwa kemungkinan Mazmur 107 ini ditulis ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Nah, Mazmur 107 ini menggambarkan ada banyak tantangan dan persoalan. Tetapi di dalam ayat yang pertama sekali pemazmur mengatakan supaya setiap orang bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, apa yang mau dimaksud di sana Bapak Ibu? Kalau di bagian ayat yang pertama dikatakan bersyukur, nah ini mau menerjemahkan, mau mengartikan kepada setiap orang bahwa ada waktunya kita untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Walaupun memang banyak tantangan dan persoalan. Lalu di dalam perikop kita, dalam ayat yang ke-23 sampai 32, pemazmur di sana menggambarkan bagaimana orang yang naik kapal. Yang pasti Bapak Ibu semuanya kita punya pengalaman yang naik kapal. Saya sendiri punya pengalaman pernah naik kapal, yaitu dari Pelabuhan Belawan menuju Batam, naik kapal Pelni pada saat itu. Ombaknya tidak terlalu kuat. Ombaknya tidak terlalu lambat juga, tapi terasa goncangan itu ke dalam kapal sampai membuat banyak orang mabuk, termasuk saya sendiri. Mabuk di dalamnya kalau ada ombak. Nah, jadi saya bisa memvisualisasikan atau menggambarkan apa yang dimaksudkan di dalam kitab Mazmur 107 ini ayat 23 sampai 32. Pemazmur juga menggambarkan di sana bagaimana orang-orang yang naik kapal yang ingin berdagang, yang bekerja, melakukan segala pekerjaannya, lalu ada badai yang menghantam mereka. Ada badai yang menghampiri kapal mereka. Tentu kapal mereka oleng. Nah, bahkan pernah juga saya punya pengalaman ketika naik kapal dari Pelabuhan Aji Bata ke Tomo. Itu memang ombaknya kuat. Banyak orang yang berseru di sana, termasuk saya sendiri. Dalam kebenaran firman Tuhan ini juga, itu yang digambarkan. Bagaimana ketika pemazmur mengalami tantangan, mengalami badai, mereka yang ada di dalam kapal itu seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-27, mereka pusing, mereka terhuyung-huyung, mereka mabuk dan seakan-akan kehilangan akal. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita. Maka apa yang dilakukan oleh pemazmur, dia mau berseru kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab seruannya. Sama seperti yang dikatakan di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di mana ketika para murid itu berlayar bersama dengan Yesus, pada saat itu ada topan menghantam mereka. Mereka berseru kepada Yesus, Guru, apakah Engkau biarkan kita binasa? Maka ketika mereka berseru membangunkan Yesus, Yesus menghardik danau itu. Yesus menghentikan topan itu. Yang artinya jawabannya ada pada Tuhan. Dalam perikop kita saat ini juga demikian Bapak Ibu. Ketika mereka di dalam kesesakan, ketika mereka di dalam badai, ketika mereka di dalam pergumulan, maka apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan menghentikan kesesakan itu, dan badai itu berhenti dan diam. Dan akhirnya orang yang berseru itu menjadi bersukacita. Bapak Ibu,
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kehidupan kita di dunia ini seperti kita naik kapal. Di tengah-tengah rumah tangga, di dalam perjalanan kehidupan. Kita ini seperti menjalani bahtera rumah tangga atau bahtera kehidupan. Maka tentu Bapak Ibu, di dalam menjalani bahtera kehidupan ini, ada sering banyak tantangan, ada badai-badai yang membuat kita mabuk, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita terhuyung-huyung. Hantaman dan tantangan itu tentu kita alami pribadi. Nah, ragam tantangan, ragam persoalan yang menghampiri kehidupan kita, menghantam bahtera kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan kita diterjang badai yang sangat dahsyat? Yang pertama sekali yang harus kita lakukan Bapak Ibu, seperti yang dikatakan firman ini, kita harus berseru kepada Tuhan. Apa yang dikatakan juga di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepada aku, Tuhan katakan juga di sana, maka aku akan menjawab engkau. Maka bagian kita adalah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan di dalam kehidupan, kita harus berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhanlah yang Tuhan dengarkan. Orang yang berseru kepada Tuhanlah yang akan Tuhan tuntut. Orang yang berseru kepada Tuhanlah yang akan Tuhan selamatkan. Maka apapun tantangan yang engkau hadapi di dalam kehidupanmu, apapun tantangan yang engkau alami di tengah-tengah rumah tanggamu, yang mungkin membuat engkau sampai oleng, yang mungkin membuat rumah tanggamu hampir berantakan, yang mungkin membuat dirimu hampir kehilangan arah. Tapi firman ini mau mengajak kita, firman ini mau mengarahkan kita. Bagaimana kita di dalam persoalan itu kita mau berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan dikatakan maka Tuhan menghentikan kesesakan mereka dan dikeluarkan mereka dari kecemasan itu. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita, menyelesaikan kecemasan-kecemasan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun di pendahuluan khotbah ini saya membuat gambaran Warren Farley yang mengejar badai topan, tapi kita tidak diarahkan, atau saya tidak menyarankan seperti itu. Itu memang profesi mereka karena ilmuwan untuk mengerti bagaimana kekuatan badai itu. Tapi sekarang firman ini mengajak kita harus mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu menghadapi persoalan di dalam kehidupan kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Lalu apa yang kita dapat ketika kita mau berseru kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan di sana, mereka bersukacita sebab semuanya reda. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan bersukacita karena semuanya reda. Nah, Kristus juga demikian Bapak Ibu. Kita sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus berseru kepada Tuhan supaya kita mempunyai sukacita. Sukacita itu mendorong kita untuk bersyukur. Sukacita itu mendorong kita untuk memazmurkan nama Tuhan. Sukacita itu membuat kita mempersaksikan atau menjadi saksi akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masing-masing sekali lagi, masing-masing kita punya persoalan. Masing-masing kita punya kemelut di dalam kehidupan. Masing-masing kita punya pergumulan. Tapi masing-masing kita juga harus berseru kepada Tuhan. Yakinin Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan yang mengasihi kehidupan kita tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan yang begitu peduli bagi kita tidak akan membiarkan kita tersesat. Dia akan menolong kita. Dia akan menopang kita. Dia akan mengangkat kita.
Yang penting kita mau berserah dan berseru kepada Tuhan. Supaya kita kuat menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa mau berseru kepada Tuhan. Dan saat ini melalui hamba-Mu, hamba mau berseru kepadamu Tuhan untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun persoalan mereka Bapa. Persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Persoalan terhadap anak-anak. Persoalan di dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Bantu mereka, topang mereka. Sehingga mereka kuat dalam menghadapi persoalan itu. Kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kami. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kami. Menghilangkan segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.